Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali bersama Lose Helen dan Nika. Ibadah Online Komisi Anak GKKK Solo Baru. Bersyukur hari ini Tuhan berikan pagi yang cerah. Kita bangun pagi, semalam kita bisa bobo yang nyenyak. Bersyukur sama Tuhan. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Anak-anak sudah siap? Siap. Nika sudah mandi? Tentu saja sudah mandi. Helen juga udah mandi, anak-anak sudah mandi semua kan? Kita siap mengikuti ibadah online kita. Kita mau pujikan A Gift to You. Mari anak-anak, boleh bangkit berdiri, ikutin gerakan Lose Helen. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Kita pujikan dari awal ya anak-anak. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I do is a gift to you. Kita berdoa, anak-anak lipat tangan, tutup mata, ikutin Lose Helen berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh bangun pagi dengan keadaan yang sehat. Tuhan, saat ini kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sebagai murid-murid Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi murid Kristus yang boleh memberitakan kabar Injil Tuhan. Kita memberitakan bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita semua orang berdosa dari maut. Kita kabarkan ke teman kita, mungkin keluarga kita, tetangga kita mungkin. Semua orang harus mendengar bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Kita bukan sebarang pekerja, karena kita melayani Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kita. Kita pujikan satu pujian, bukan sembarang pekerja. Lama ku cari-cari
panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidupkanmu, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesus luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesus luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Halo, selamat pagi anak-anak di rumah. Bersyukur ya, kita pada pagi hari ini bisa bertemu lagi untuk bersama-sama beribadah secara online. Mari sebelum kita bersama-sama beribadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat dan kami siap untuk beribadah. Tuhan tolong kami, berikan kami konsentrasi yang baik supaya kami bisa menikmati ibadah kami kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak di rumah, Lose punya sebuah gambar. Coba kalian perhatikan ya, gambar apa ini? Ada yang bisa tebak gambar apa? Nah, ini adalah gambar sebuah pemakaman yang ada di Amerika. Namanya Pemakaman Arlington. Ini adalah sebuah taman makam pahlawan. Uniknya, taman ini dijaga oleh tentara. Dan mereka, tentara ini, berganti 1 tahun sekali. Nah, waktu pergantian tentara ini, selalu ada kalimat yang sama yang mereka ucapkan kepada penjaga yang baru. Kata kalimatnya adalah, perintah tidak berubah. Perintah tidak berubah. Itu kata-kata yang diucapkan. Nah, anak-anak, hari ini ada satu perintah dari Tuhan Yesus yang juga tidak berubah sampai saat ini. Apa ya perintahnya ya? Yuk, mari kita baca Alkitab kita. Bagi anak-anak di rumah yang bawa Alkitab, bisa buka Alkitabnya bersama-sama dengan Lose. Kita buka dari Injil Matius. Dari Injil Matius, pasalnya yang ke-28, ayat 16 sampai dengan 20. Injil Matius, pasal 28, ayat yang ke-16 sampai dengan 20. Lose akan membacakannya buat kita sekalian. Anak-anak di rumah bisa juga membaca di rumah yang sudah bisa membaca, ya.
Judulnya adalah Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Anak-anak di rumah, firman Tuhan hari ini kita lihat beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar tentang Tuhan Yesus yang bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah beberapa hari kemudian, Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit, di bukit yang bernama Bukit Galilea. Di sana Tuhan Yesus memberikan beberapa pesan dan perintah. Tuhan Yesus berpesan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus bagi mereka, dan mereka harus tinggal di Yerusalem sampai apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu dipenuhi. Nah, tadi kita lihat pesan Tuhan Yesus bahwa mereka harus berada di Yerusalem sampai Roh Kudus itu datang kepada mereka. Tapi ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Kita lihat ya, perintah apa? Itu terdapat di dalam Alkitab kita, pasal 28 tadi, tapi di ayatnya yang ke-19 sampai dengan 20. Pasal 19 sampai dengan 20. Berkata demikian, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu adalah perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya waktu itu. Setelah memberikan perintah ini, Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya dan memberkati murid-muridnya. Pada saat itulah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga dan awan-awan menutupinya. Lalu murid-muridnya waktu itu sedang menatap ke langit, tiba-tiba muncul dua orang malaikat di dekat mereka. Dua orang malaikat itu berkata bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Akhirnya para murid pun bersuka cita dan mereka pergi untuk memberitakan Injil seperti apa diperintahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Tadi kita lihat bahwa Tuhan memerintahkan setiap murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa, semua orang menjadi murid Kristus, memberitakan pengajaran-pengajaran Kristus. Kita, baik Lose maupun anak-anak di rumah, juga adalah murid-murid Kristus. Kita punya dan dapat perintah yang sama untuk kita memberitakan Injil Kristus dimanapun kita berada. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai murid-murid Kristus saat ini? Kita bisa menjadi saksi bagi nama Yesus. Kita bisa mengenalkan nama Yesus kepada teman-teman mereka. Mungkin saat ini kita susah ya untuk bisa ngobrol sama teman-teman, ketemu kayak dulu. Tetapi kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan handphone kita bisa mengirim pesan kepada teman-teman kita. Kalau kita hari ini dapat cerita tentang Allah yang mengasihi, tentang Tuhan Yesus yang mengasihi, kita bisa ceritakan kepada teman-teman kita melalui handphone kita, melalui WA, melalui Instagram, Facebook, apapun, bahkan melalui SMS pun bisa. Kita ceritakan kepada teman-teman kita, ya loh, aku punya Tuhan yang sayang sama aku punya Tuhan yang bangkit dan sekarang dia ada di surga sana. Terus kita juga bisa bersaksi dengan cara apa? Mengajarkan lagu-lagu yang kita dapat di sekolah itu kepada teman-teman kita. Sekarang kalau kita dengar lagu-lagu yang baik, lagu-lagu yang membuat kita merasa bahagia karena kita punya Tuhan yang sayang sama kita bisa bagikan kepada teman-teman kita. Dan juga kita bisa bersaksi menceritakan kasih Tuhan melalui tindakan kita, melalui perilaku kita,
melalui omongan kita. Kita meneladani Tuhan Yesus. Kita tidak suka bohong, kita tidak mencuri, kita tidak mencontek, kita menjadi anak yang baik, anak yang kalau orang lihat itu mereka bisa bertanya, kamu sekolah minggu di mana? Kamu itu agamanya apa? Saya Kristen, saya percaya Kristus. Nah, itu semua bisa kita lakukan sebagai murid-murid Kristus yang bersaksi untuk Kristus. Perintah tidak berubah, bahwa kita harus menjadi saksinya Kristus dimanapun Tuhan tempatkan, berapapun usia kita. Kalau kita masih kecil, kita bisa bersaksi kepada papa mama. Dengan cara apa? Nurut kata-kata papa mama, membantu papa mama. Kita tidak pernah jadi anak yang berontak, tapi jadi anak yang taat. Papa mama yang lihat pun juga akan lihat, oh iya, dia punya Yesus di dalam hati dan hidupnya. Nah, anak-anak di rumah, kita belajar ya untuk menjadi saksinya Kristus. Karena perintah yang diberikan kepada murid-muridnya waktu yang lalu juga perintah bagi setiap kita, bagi loser-loser maupun bagi anak-anak di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan juga belajar satu ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-15. Kita buka ya. Kisah Para Rasul pasal 22 ayatnya yang ke-15. Udah ketemu? Anak-anak di rumah udah ada yang ketemu? Kalau ketemu kita baca ya. Pasal berapa tadi? Pasal 22 ayatnya yang ke-15. Kita baca ya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sebab engkau harus menjadi saksinya. Nya di sini huruf besar. Berarti saksinya siapa? Saksinya Tuhan Yesus Kristus terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Jadi kita belajar ya, jadi saksinya Kristus, memuliakan nama Tuhan agar teman-teman kita, papa mama kita, siapapun yang belum kenal Tuhan Yesus akan kenal siapa Tuhan Yesus itu melalui setiap kita. Amin. Ayo anak-anak di rumah, kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang naik ke sorga dan memberikan perintah bagi kami. Perintah yang tidak pernah berubah, yang berlaku juga bagi kami semua, bahwa kami harus memberitakan Injil Kristus kepada siapapun orang yang kami temui. Tuhan yang akan berikan kami kemampuan, Tuhan yang akan berikan kami juga hati yang mau memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan kami. Berapapun usia kami, Tuhan berikan kami hati yang sama, hati yang mau memberitakan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Tuhan yang menolong kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, kita mau memberikan persembahan. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan buat kita semua. Mungkin melalui papa mama dalam pekerjaannya, juga mungkin dalam sekolah kita, Tuhan sertai terus sekolah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan, anak-anak bisa mengumpulkan persembahan di dalam sebuah amplop, atau anak-anak juga bisa minta tolong papa mama untuk transfer persembahannya ke rekening gereja di bawah ini. Baik, kita akan memuji Tuhan, bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita akan berdoa untuk persembahan kita.
Ikutin Lauselun berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan juga boleh Tuhan pakai untuk pelayanan di sekolah minggu kami. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan telah menyertai sekolah minggu kami. Tuhan, saat ini kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Tutorial aktivitas bisa anak-anak lihat di link di description box. Anak-anak bisa mengeceknya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan.